Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah, kita kembali lagi ngaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Kita mulai lagi di mana pada kemarin kita sudah membahas dari awal muqaddimah, ya, bahwa kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, di mana menjelaskan beberapa adab, beberapa akhlak terkait dengan kehidupan. Termasuk juga di dalamnya ini memulai awal kita bagaimana kita beradab. Yang diawali beradab dalam hal mencari ilmu. Kemudian nanti di dalam hal adab-adab beribadah dan adab-adab yang lainnya. Baik, yang baru bergabung lagi di sini karena kita menggunakan TikTok, ya. Jadi yang kalian bukan hanya yang ngaji di pondok ini, tapi juga teman-teman yang lain ada di luar sana juga ikut pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab, ya, kita masuk kepada khutbatul kitab, di mana mulai lagi dari awal. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, haqqa hamdihi, dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu, dan sholawat, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi wa abdihi, beliau adalah rasulnya dan juga beliau adalah hambanya. Wa ala alihi, dan atas saudaranya, atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, mimba'dihi, dari sesudahnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, di mana siapapun orang yang punya kesemangatan untuk mencari ilmu, orang yang punya kekuatan untuk mencari ilmu, maka perhatikanlah. Nah, di sini al-mudhir min nafsihi sidqar ragbati fihi, ya, yang telah menunjukkan sidqar ragbah, ya, ragbah itu keinginan, cita-cita di dalamnya. Wa farton ta'attusi ilaihi, dan juga di dalamnya juga ada rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Karena tentu ketika kita
mencari ilmu harus ada rasa hirsun. Hirsun itu ketamakan. Jadi yang tamak dibolehkan itu adalah tamak dalam hal mencari ilmu, ya, tamak dalam hal mencari ilmu. Maka dalam ketamakan ini tentu kita harus semangat dalam hal mencari ilmu. Tapi ketika mencari ilmu perlu ada adabnya, perlu ada etikanya, bagaimana seharusnya kita mencari ilmu dan apa yang harus dicari dalam hal ilmu itu. Annaka in kunta bahwasanya jika kamu taksidu bitolabil ilmil munafasati, seandainya engkau berniat bermaksud untuk mencari ilmu itu, ya, al munafasati, yang memang kalian itu untuk supaya berlomba-lomba, al munafasata, ya. In kunta taksidu bitolabil ilmil munafasata wal mubahata, yaitu dengan maksud hanya untuk mendapatkan kemegahan, wattaqaddumu alal akran, kemudian juga supaya mendapatkan ataupun menarik perhatian daripada teman-teman, akran sahabat, wal ashab, ya, al akran itu al ashab, wastimalata wujuhin nas ilaika, dan supaya kamu itu orang-orang, ya, cenderung atau muka-muka mereka istimalah, cenderung condong kepada kita. Jadi kalau bahasanya sekarang supaya kita ini menjadi terkenal, menjadi populer, menjadi viral di mana-mana dengan cara kita mencari ilmu itu dengan maksud itu. Wajam'ahu tami dunya, dan juga dengan maksud hanya untuk mengumpulkan dunia. Nah, maksudnya untuk menumpuk harta. Fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka sadarilah bahwa itu kamu, ya, anta sa'in adalah seorang yang sedang berusaha apa? Berusaha untuk fi hadmi dinika, jadi dalam menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan juga apa? Untuk bahwa di situ dengan maksud adalah ihlak, untuk membinasakan dirimu sendiri, ya. Kemudian wabai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Maka ini semua tidak akan berkah, ya, orang yang mencari ilmu hanya karena ingin terkenal. Orang yang mencari ilmu, maksud mencari ilmu supaya teman-teman itu banyak yang kagum, teman-teman banyak yang suka, atau juga supaya kita ini istimalata wujuhin nas, ya, supaya orang-orang condong, cenderung wajah-wajah orang-orang itu kepada kita, ya, semua perhatian kepada kita. Nah, itu tidak baik, ya, tidak baik kita dalam hal mencari ilmu karena itu. Kemudian juga pasop katuka khosiroh, maka kalaulah itu semua dilakukan, ya. Jadi kalau orang kita mencari ilmu dengan yang seperti itu, maka, ya, penjualanmu itu adalah khosiroh, ya. Pasop katuka khosirotun, maka penjualanmu itu rugi. Watijaratu kabairoh, perniagaanmu itu hancur porak-poranda, ya. Jadi porak-poranda karena itu watijaratu kabairatun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Nah, ini yang bahaya, ya. Kalau ada kita datang, seseorang kita ini mendatangi ataupun datang ke pesantren, datang ke lembaga-lembaga pendidikan, niatnya untuk tadi mencari demi dunia, demi terkenal, demi penghargaan, demi kemegahan, nah, maka itu juga akan apa? Ya, memporak-porandakan guru yang mengajarmu juga. Wa muallimuka mu'inun, ya. Gurumu itu menolong kamu ala isyanika, dalam hal kemaksiatanmu.
tadi karena niatnya bukan karena ketulusan, keikhlasan, mengharap ridho Allah, tapi karena tadi urusan-urusan niat mencari ilmu itu untuk dunia saja, maka itu bagian daripada kita ini sudah guru kita saja sudah mu'inun laka ala isyanika, menolongmu kepada bermaksiat kepadamu, wa syarikun laka fi khusronika, dan kemudian bahwa gurumu itu juga ya apa, sebentar ini baterainya habis. Merasakan kerugian wasarikun lakapi khusronika, dan beliau guru-guru itu juga apa namanya, syarikun laka, menolong mengikutimu dalam hal apa, dalam hal kita berbuat maksiat. Jadi guru kita apa, guru juga menjadi keterbawa-bawa oleh karena peniatan kita ya. Maka dalam hal mencari ilmu itu jangan sekali-kali kita mencari ilmu hanya demi kemegahan, demi dunia, demi terkenal. Ya. Wahuwa kabai saipin min qati'i torikin. Ini diibaratkan kata Imam Ghazali, ya, itu seperti apa? Laksana seseorang yang menjual pedang kepada perompak. Gitu. Laksana seseorang yang menjual senjata kepada perampok, kepada pembegal gitu. Jadi dijual itu bukan dengan tujuan untuk baik. Pisau itu bisa baik bagi siapa? Bagi yang menggunakannya. Ada pepatah Inggris itu mengatakan the man behind the gun. Ya. Jadi manusia itu tergantung siapa, tergantung senjata itu tergantung siapa yang memegangnya. Segala sesuatu itu bagaimana memanfaatkannya. Gitu. Nah, sama halnya dengan orang kita ini, kita mencari ilmu, datang ke seseorang, lalu niatnya itu gurumu terbawa-bawa juga. Ya. Kabai saifin min qati torikin, seperti seorang penjual saif itu senjata, pedang, min qati torikin, ya, kepada perampok, kepada pembegal. Qati torik. Waman ana ala maksiatin. Barang siapa yang menolong kepada kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, ya, meskipun hanya ya, sedikit dengan satu kalimat saja, walau bisyatri kalimatin, kana syarikan lahu biha, ya, bahwa dia menjadi pengikutnya. Jadi siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat, ya, walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat itu. Ya. Karena itulah jangan sekali-kali kita ini ya meniatkan sesuatu, niatnya niat buruk. Ya. Karena kata Nabi juga di dalam hadis disebutkan, ya, di mana orang yang meniatkan sesuatu karena satu niat yang buruk maka akan menjadi buruk pula, gitu ya. Berapa banyak orang yang berniat karena dunia, ya, karena dunia maka dia akan mendapatkan dunianya saja. Maka niat segala sesuatu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi sekali lagi kata Nabi, man a'ana ala maksiatin, siapa yang menolong orang melakukan suatu maksiat, walau bisyatri kalimatin, meskipun hanya dengan setengah kalimat, kana syarikan lahu, maka dia orang itu dikira berkongsi, ya, berkongsi ataupun ikut ya dalam melakukan maksiat itu. Maka kita tidak boleh untuk supaya kita ini niatkan hanya karena itu. Wa in kanat niyatuka
wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi, ya. Wa ingkana, dan jika, wa ingkanat niyatuka, niatmu itu, wa qasduka, dan maksudnyamu itu, fima bainaka, di dalam apa yang antara dirimu, wa bainallahi, dan antara Allah Ta'ala, min ta'allumil ilmi, dalam hal mencari ilmu itu, tiada lain karena apa? Al hidayata, ya, untuk mencari hidayah, duna mujarradir riwayah, ya, bukan semata-mata untuk pandai bercakap-cakap, pandai bercerita, gitu ya. Tidak pandai, supaya tidak sampai supaya tidak apa, dengan maksud itu bukan dengan maksud, ya, supaya kita pandai berbicara, ya. Duna mujarradil wibayah fa absyir, ya. Kak, hendaklah engkau bergembira. Fa innal malaikata, karena para malaikat itu, tabsutu laka ajnihataha, ya, mengembangkan sayapnya, idza masaita, apabila engkau berjalan, wahitanal bahri, kemudian juga apa, bahri atau lautan, dan kemudian yang ada ikan-ikan yang ada di lautan, tastaghfirulaka, akan memintakan ampunan untukmu, idza sa'aita, jika kamu dalam keadaan berjalan mencari ilmu. Maka padilah keutamaan orang yang mencari ilmu, tapi mencari ilmunya karena Allah, mencari ilmunya karena ingin mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka itu tentu bergembiralah. Fa'absyir, maka berbahagialah. Kenapa? Orang-orang yang seperti itu akan didoakan. Mereka dilindungi, bahkan al-malaikah tabsutulaka ajnihataha, akan mengepakkan, mengembangkan sayapnya, ya. Idza masaita, jika kamu berjalan, wahitanal bahri tastaghfirulaka, kemudian juga ikan-ikan yang ada di lautan, berapa juta, berapa miliar ikan, ya, yang ada di lautan itu akan akan memintakan ampunan untukmu, idza sa'aita. Walakin, akan tetapi, ya, yang bagilakah, hendaklah, wajiblah bagimu, antaklam, untuk mengetahui, qabla kulli say, sebelum segala sesuatu, annal hidayata allati hiya samratul ilmi, ya. Jadi ketahuilah sebelum itu bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Annal hidayata, bahwa hidayah itu, allati hiya, yang ia adalah, samratul ilmi, buah daripada ilmu. Orang untuk mendapatkan hidayah itu ya harus berilmu, ya. Berilmu, ya. Kemudian maka dari itulah bidayatun wa nihayatun, ya. Maka laha bidayatun, maka di dalam hal ini ada bidayah, ada nihayah, ya. Jadi ada bidayah itu ada permulaan, dan ada pula nihayah. Nihayah itu kesudahan. Wa dhahirun wa batinun, ada yang lahir, dan wa batinun, dan batin. Wala wusula ila nihayatiha, ya. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah, ya. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha, ya. Kamu tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali kamu selesai dulu daripada menyempurnakan urusan yang berkenaan dengan zahir hidayahnya, ya. La wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf ala dhahiriha.
Jadi tidak akan sampai kepada hal itu kecuali kita ini ya ini dulu gitu, yang lahiriahnya saja dulu. Jadi pada dasarnya bahwa kita tidak akan dapat menyelami batinnya hidayah kecuali setelah kita selesai daripada menyempurnakan urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Wa ana musirun alaika bibidayatil hidayah, dan akulah gitu, ana inilah aku musirun menunjukkan alaika kepadamu bibidayatil hidayah, dengan buku yang dengan kitab yang disebut Bidayatul Hidayah. Apa itu Bidayatul Hidayah? Bidayatul Hidayah itu adalah permulaan jalan menuju hidayah. Jadi untuk menuju hidayah itu ya tentu kita harus ada dari awal, diawali dulu. Maka dalam hal ini mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita mendapatkan mendapatkan hidayah. Litujar riba piha nafsaka, ya, supaya kita ini mencoba ataupun melatih di dalamnya dirimu, watamtahina menguji biha, dan menguji dengan dengan hidayah itu qalbaka hatimu. Jadi di mana di situ kita akan bisa mengamalkannya, kita dapat menguji hati. Bagaimana kecenderungan hati ini? Karena tentu kita harus bisa melatih hati ini dengan sebaik-baiknya, yang diawali dengan kita ini mencari ilmu. Fa in sodapat qalbaka ilaiha ma'ilan. Jadi apabila engkau mendapati hatimu cenderung kepadanya, mencenderung ke ma'ilan, ya. Wa nafsaka biha mutawi'atun, dan nafsumu itu mengikuti arahannya, ya. Walaha qabilatun, ya, dan dia mendapatkan arahannya, padunaka wattatallu ila nihayati watagolgul ila biharil ulum wal mukasyafat. Jadi bahwa nanti kita akan sampai kepada nihayatul hidayah hingga engkau mampu mengarungi lautan ilmu yang luas ini. Al-ulum al-mukasyafat. Padunaka at-tatallu ila nihayati wa tagalgul ila biharil ulum wal mukasyafat. Jadi pada dasarnya awali dulu segala sesuatu itu sebelum sampai kepada akhir daripada hidayah, ya, maka kita harus diawali dengan bidayah. Ya, diawali dengan bidayah. Jadi kalau mendapati hati ini tidak memberi perhatian kepada itu, ya, kemudian juga nafsu kita ini suka melambat-lambat dalam melaksanakan perintah, maka hal itu akan menyebabkan kita ini kecenderungan menuntut ilmu hanya tunduk kepada perintah setan saja. Maka dari itu, inso dapat kolbaka indamu ahadika yaubia musawipan wabil amali bimuktadoha mumatilan fa'lam anna nafsaka almailah ila tolabil ilmi hiya an nafsul ammaroh bisu. Nah, itu menjadi hanya menuruti hawa nafsu saja. Jadi jika kita ini mendapati ini tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsu suka berlambat-lambat melaksanakan perintahnya, maka ketahui bahwa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu hanya untuk tunduk kepada kepada setan. Ya. An al-baqadin tahadot muti'ata lisyaitonil la'in. Jadi kita ini hanya tunduk kepada setan yang terlaknat. Liyudalliyaka bihabli gururihi, ya,
yaitu di mana dia itu dengan berbagai tipu dayanya, setan memberikan petunjuk kepada kita. Karena itulah hati-hati dalam hal diawali dengan niat ini. Ya, karena berapa banyak orang yang berniat tidak baik, maka akan menghasilkan ketidakbaikan juga. Karena apa? Hidup ini hakikatnya ada 3 hal. Ya, hidup ini jadi ada niat, ada maksud, ada tujuan. Ya, di mana ada niat, ada proses, ada tujuan. Niatnya harus baik, maka prosesnya juga harus baik. Tujuannya juga harus baik. Tidak boleh niatnya baik, tujuannya tidak baik. Karena kata Nabi itu, kam min amalin, berapa banyak ya amal, satu amal ya, amin yatasawaru bi amali dunya yasiru a'malal akhirah, berapa banyak dari amal perbuatan di antara amal-amal itu amaliyahnya adalah amaliyah dunia ya, yasiru a'malal akhirah, akan menjadi amal akhirat ya bihusni niyah, karena niatnya yang baik. Wa kam min amalin, dan berapa banyak juga ya kam min amalin yasiru amalal yatasawwaru bi amalil akhirah, yang gambarannya adalah gambaran akhirat, yasiru amalad dunya ya, akan menjadi amalan dunia bisu ini ya, karena niatnya yang buruk. Maka ini paling penting ya. Jadi dari awal kesimpulannya, kita ketika mencari ilmu, carilah ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang baik, bukan karena ingin dunia, bukan karena ingin kita bermegah-megahan, bukan karena ingin terkenal, bukan karena apa, tapi mencari ilmu itu karena kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita lakukan ini diridhoi dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Fayastadrijaka bimakidatihi ila gomratil halak wa qasduhu ayyurawwija alaika syarra fi ma'ridil khair hatta yulhiqaka bil ahsarin a'malan alladina dolla sayuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi kita ini harus supaya dalam hal mencari ilmu, dalam hal ini jangan sampai kita ini menapaki satu jalan ya, ila gomratil halak, kepada keruksakan ya, kepada kebinasaan ya. Jadi dia itu hanya melakukan hal kita ini ya, ingin berbuat baik, tapi setan selalu menipu. Nah, maka itu setan memperdaya kita, kemudian dia mengumpulkan kita dengan golongan yang tentu nantinya akan menjadi kerugian bagi kita sendiri ya. Wa inda dalika yatlu alaika ya asyaitonu fadlal ilmi wa darajatal ulama wa ma warada fihi minal akhbari wal asar wa yulhika an qauli sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad hudan minallahi illa buddha. Jadi bahwa kita ini nanti, kata firman Allah, nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzi nadalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapatkan kerugian di dalam urusan mereka. Orang di mana yaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Nah, mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat baik. Kita menyangka berbuat baik karena menuntut ilmu, padahal niat kita ternyata tidak baik.
Niat kita hanya untuk tadi bermegahan, niatnya hanya untuk mencari popularitas. Nah itu. Jadi jangan sampai apa yang kita perbuat itu adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka dari itu tadi baginda Rasul mengatakan manis dada ilman ya walam yazdad minallahi illa buddha. Siapa yang bertambah ilmunya sedang hidayahnya amalnya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah. Karena itulah kita tidak boleh lengah ya dengan niat ini. Kalaulah ilmu pencarian ilmu kita untuk kebaikan, carilah dengan kebaikan. Carilah kebaikan itu. Jangan sampai mencari ilmu hanya untuk urusan dunia saja ya. Tapi kita mencari ilmu hanya untuk karena keridhaan Allah, bahkan paling jauh adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dulu ya. Jadi intinya nanti kalian hafalkan hadisnya ini dan ayatnya. Tadi nanti lihat di dalam Quran surat Al-Kahfi supaya menjadi pelajaran bagi kita, penghayatan bagi kita. Coba kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Ya, ulang 3 kali. Alladina dhalla sa'yuhum. Alladina dhalla sa'yuhum. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum. Ya, 3 kali. Fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, 3 kali.
Wahum yahsabuna annahum wahum yahsabuna annahum Kul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Tuh nanti kalian lihat lagi di surat Al-Kahfi ya, ayat 103 sampai 104. Nah, kemudian juga perhatikan hadisnya ya, kaitan dalam pelajaran hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maniz dada ilman walam yazdad hudan walam yazdad hudan manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Dulu ya, kalian harus sekolah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi.